Halo guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gua dan Sam, dan di episode kali ini kita langsung ditemani sama Coach Dibia lagi. Dan di sini ada Coach Vicky atau Coach Vishal Dasani. Oke. Dan di podcast kali ini kita masih berhubungan dengan stres sebetulnya ya. Kita masih banyak korelasi dari podcast sebelumnya bersama Coach Dibia. Oke, tapi untuk podcast kali ini kita mungkin lebih banyak nih ya menjelajah atau lebih mengkulik lagi di mana nih korelasi tidur sebagai stress management dari seseorang ya. Nah, untuk podcast kali ini kita langsung bersama Coach Vicky, sleep expert ya. Oke, by the way sebelum Coach Vicky perkenalan, gue mau congratulations dulu buat Coach Vicky untuk bukunya yang baru ya. Oke, Thank mantep you. banget. Mantap. Sold out Coach ya? Gimana? Sold out ya bukunya ya? Sold out. Yes. Secara Wah, online banyak yang sold out di beberapa toko buku seperti Gramedia juga sold out. So I'm very happy. Terima kasih Mantap. fans-nya. saya waktu kapan juga lihat masuk di ini ya sama Raditya Dika ya. Betul. Wah, mantap sekali. Oke, Coach Vicky boleh perkenalan dulu. Oh ya, sebelumnya kita sama Coach Vicky, gua dan Sam sebelumnya juga udah pernah podcast ya, tapi di platform sebelumnya. Di situ kita juga sempat ngebahas banyak lah tentang tidur. Di situ kita juga belajar tentang circadian rhythm dan kita juga belajar tentang dalam tidur itu sendiri ternyata ada banyak fasenya. Ada light sleep, and then ada deep sleep dan juga ada REM sleep. Hari ini bakal lebih seru lagi podcastnya. Oke, Coach Vicky, boleh langsung. Thank you Coach Bam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Coach Sam dan selamat malam Coach Dibia. Bagi teman-teman yang baru mengikuti podcast ini, perkenalkan nama saya Vishal Dasani. Ya, saya seorang fitness trainer yang sedang deep dive di dunia sleep science dan beberapa tahun belakangan ini saya sering sharing ilmu-ilmu di dunia tidur dan bagaimana mendapatkan tidur yang cukup itu bisa membuat performa kita jauh lebih luar biasa. Karena di luaran sana semua itu tahu bahwa tidur itu penting, tetapi seberapa penting tidur itu terhadap performa kita dalam aktivitas sehari-hari, itu banyak yang belum aware. So, this is why I step in, membagikan informasi, membantu dalam hal edukasi, dan membantu klien-klien saya yang punya keluhan-keluhan tidur, ya, dan membenarkan tidur mereka. So that's what I do. Thank you very much. Ya, saya setuju banget dengan Coach Vicky dan saya juga baru lihat ya lately ada postingan Coach Vicky yang kayak bukan yang terakhir deh, tapi saya sempat lihat ada baru-baru di post juga yang tentang tidur itu adalah PED ya, PED yang bisa sangat banget kita gunakan. Ya kebanyakan orang tuh belum bisa optimalkan lah sebetulnya untuk bisa meningkatkan performance mereka. Oke, saya harap dengan saya menyebut PED itu tidak mengundang kontroversi. But nonetheless ya benar juga sih tidur yang Hmm. cukup itu akan enhance performance, ya kan? Dan ya selama kita bisa memprioritaskan tidur kita dengan mendapatkan durasi yang cukup, mendapatkan kualitas yang bagus, konsisten jadwal tidur kita, performance kita di weight room maupun di aktivitas harian kita itu akan semakin bagus. Ya, ya. Nah, ini mungkin kita recap sedikit juga ya untuk di podcast sebelumnya bersama Coach Dibia. Kemarin itu kan kita banyak membahas soal stres ya dan bagaimana kita memanage stres tersebut. Jadi ternyata kalau misalnya kita masih ingat di podcast sebelumnya, Coach Dibia sempat bilang kalau misalnya disebut dengan kata stres gitu ya, mungkin konteksnya kesannya negatif. Padahal sebetulnya hal-hal yang kita terima setiap harinya, stres itu ya sama juga dengan halnya stimulus. Itu hal Ya. yang sering banget kita dengar dalam latihan ya, kayak stimulus, stimulus gitu, stimulus ke otot. Padahal sebenarnya itu semua ya sama juga sebetulnya adalah stres. Nah, ternyata di podcast sebelumnya pun bersama Coach Tibia dibilang bahwa ya stres pun tuh nggak selamanya buruk. Kita bisa mengenal bahwa stres itu pun ternyata ada yang
acute gitu ya. Ada yang sifatnya acute dan ada juga stres yang sifatnya kronis. Ada beberapa hal yang bisa kita kontrol dan ada yang kayak wah tiba-tiba datang gitu loh. Tiba-tiba datang. Latihan pun juga sebetulnya salah satu form dari stres juga. Jadi saya masih ingat di podcast sebelumnya tuh sempat dibilang kayak kita sebagai coach itu tuh kita juga semacam stress planner juga gitu loh untuk orang-orang yang kita latih atau clients kita. Dan ternyata banyak banget hal-hal yang mempengaruhi sampai exercise dan bahkan bentuk tubuh atau orientasi tubuh dari orang tersebut aja tuh bisa mempengaruhi stres ke orang ya. Nah, dan di podcast kali ini bersama Coach Vicky, kita mau melihat di mana sih korelasinya atau sempat di-mention juga kemarin itu tidur adalah salah satu tools yang bisa digunakan sebagai stress management juga ya. Strategi kita lah. Nah, di sini kita mau lihat dan mendengarkan langsung dari Coach Vicky di mana nih kayak peran tidur ketika stres ini tuh sudah terlalu berlebihan. Mungkin kalau dari Sam sebelumnya mungkin ada masukan dulu sebelum kita masuk ke topiknya. Mungkin lebih kayak di podcast ini nanti nggak cuma mengenai tidur kali ya. Ya, kita kan ngebahas tentang manajemen recovery juga kan. Manajemen recovery kan include-nya adalah salah satunya adalah tidur. Itu juga dengan nutrisi, itu juga dengan pengaturan program latihan. Yang sudah dibahas di podcast sebelumnya sama dengan Coach Dibe ini, kita sudah bahas tentang mengatur program latihan. Benar nggak Coach? Kayak gimana sih mengatur program latihan ketika klien kita sedang ada suatu hal yang tidak terduga gitu di hari itu gitu kan. Nah, diharapkan dengan adanya podcast ini akan melanjutkan bagaimana kalau misalkan klien kalian itu dengan dari manajemen recovery dari segi tidur itu ternyata kurang maksimal, kurang optimal gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita suggest dan apa yang bisa teman-teman ambil dari sini. Jadi ibaratnya tuh kita memberikan tools gitu. Karena di podcast sebelumnya kita memberikan tools juga kan, pasti dia kayak ini toolsnya gitu. Dan surprisingly ada beberapa orang dengar tuh langsung kayak iya nih habis dengerin podcast ini gue bisa nih aplikasi ke klien gue. Ada beberapa yang komen gitu bilang suka banget gitu karena bisa diaplikasikan langsung ke klien, bisa langsung diaplikasikan ke diri sendiri, bisa juga diaplikasikan ke istrinya gitu. Karena tiap kali kalau misalnya klien saya ada problem apa atau apa, saya langsung nih dengerin aja podcastnya nih, langsung aja gitu. Itu sih Setuju banget. Dengerin aja podcastnya nih, gue udah susah-susah buat, tuh dengerin tuh expertise-nya. Oke, langsung aja Coach Vicky, silakan. Oke, jadi kalau kita memang bicara dari konteksnya fitness itu sendiri, kan sebetulnya rumus dari sebuah fitness school itu kan adaptasi yang konsisten ya. Nah, adaptasi yang konsisten itu kan hanya bisa terjadi apabila kita mendapatkan stimulus yang cukup dan kita mendapatkan recovery yang cukup. Stimulus yang cukup, tapi kalau tidak diimbangi dengan recovery ya kita tidak akan bisa beradaptasi dan hasil itu akan semakin menjauh dari kita. Dan mungkin sudah saatnya coaches-coaches di Indonesia itu sangat menitik beratkan pada konsep recovery. Karena memang sudah mulai banyak yang menginformasikan ke followernya, ke klien-kliennya bahwa hey, jangan training terus-terusan, recovery-nya juga diatur. Ya, atau sudah yang saya lihat di lapangan juga sudah mulai banyak coaches yang include ya recovery protokol dalam program latihannya, and that's a good sign. Itu adalah sebuah tanda bahwa we are heading in the right direction. Ya kan, karena kan kita sebagai coach maunya apa sih? Kita mau klien kita mendapatkan hasil, ya kan, tanpa cedera, mereka happy, dan kalau mereka happy kan kita juga sebagai coach happy, ya kan? Jadi sama-sama win-win lah, ya kan? Dan kalau kita bicara dalam konteksnya recovery atau manajemen pemulihan di sini, sebetulnya toolsnya itu banyak. Nah, salah satu tools yang digunakan untuk manajemen pemulihan atau recovery itu adalah tidur. Karena tidur di sini itu bisa melakukan yang namanya restorasi secara holistik. Restorasi secara fisik, jadi reparasi tubuh ya dari stresor-stresor yang kita terima dalam aktivitas kita dalam satu hari, baik itu dari latihan maupun yang non latihan.
ya kan? Terus stresor yang bersifat mental dan emosional, kan itu juga akan mempengaruhi sistem kita secara keseluruhan. It all adds up. Apapun stresornya dalam satu hari, itu semua akan kita akumulasi. Dan satu-satunya recovery tool yang bisa merepair semuanya, itu adalah tidur yang cukup. Ya. Of course, selain tidur yang cukup, perlu diimbangi dengan asupan gizi yang cukup juga, stress management yang optimal, ya, dan juga tetap dengan gaya hidup yang aktif. Tetapi dari semua ini, ya, the basic dan the foundation of recovery itu ada di tidur yang cukup. So if you want good results from your fitness goal, ya, tanpa embel-embel cedera, get enough sleep. Ya, seperti itu. Ya. Kalau mendengar Coach Vicky tadi, jadi sebenarnya salah satu hal yang paling penting sebagai fitness coach itu adalah untuk menanyakan bagaimana tidur klien kita ya. Yes. Jadi gini, based on personal experience ya, Coach Diba ya. Di lapangan itu saya selalu menanyakan housework, karena itu juga bisa menjadi salah satu stressor yang berdampak pada performa di weight room. Terus, how was your sleep last night? Sudah dapat tidur yang cukup atau belum? Dan makannya bagaimana? Karena kembali lagi kalau tidak mendapatkan bensin yang cukup, kita mau perform gimana? Ya, pada saat training session. So yes, how was work? How was your sleep? Itu menjadi dua pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke klien, karena itu bisa memberikan gambaran performa dia pada saat latihan. Nah, apabila hasilnya, let's say dari skala 1 sampai 10, how do you feel today? How much energy do you have? How energized do you feel? 1 being meh, 10 being let's crush this, yuk let's do this. Ya, kalau misalnya angkanya itu mengarah ke meh, ya udah, latihannya kita rubah, volumenya kita kurangin, kita buat lebih santai, lebih have fun, ya kan? Justru kalau sudah kondisi kayak gitu, jangan dihajar. Ya, itu hanya menambah stres ke tubuh si klien. Ya, dan itu malah setting up the client for injury. Ya, itu yang saya praktekin di lapangan, dan itu juga yang selama ini saya pelajari pada saat saya mendalami sleep science, baik itu dari konteksnya untuk kesehatan dan untuk fitness performance. Seperti itu, Coach Dibia. Mungkin aku boleh tanya sekali lagi ya. Silakan. Jadi kalau misalnya kita ngadepin kan klien macam-macam ya. Mungkin kita bisa umpamakan, mungkin ada klien yang dia sangat type A, dia sangat suka berolahraga, suka dengan high intensity workout, dan tidak paham atau mungkin sulit mengukur bagaimana intensitas itu mempengaruhi tubuhnya dia, atau mungkin dia juga tidak sadar kalau dia tidurnya kurang. Bagaimana kalau bertemu yang hal-hal seperti itu, atau Coach Vicky pernah menghadapi yang hal-hal kayak gitu juga? Oke, jujur aja baru-baru ini saya menghadapi klien yang Coach Dibia deskripsikan. Dan yang saya lakukan adalah waktu itu jadwalnya adalah jadwal circuit training waktu itu. Di round pertama saya tidak menggunakan beban yang terlalu berat, tidak menggunakan repetisi yang terlalu tinggi, dan saya lihat performanya dulu. Saya bilang ke klien saya, oke, this is the warming up set. Jadi dibuat enteng dulu aja. Dan kalau waktu saya ngomong warm up, dia udah mulai kayak, oke, this is warm up. Berarti dia bisa mengekspektasi bahwa the next round bakal high intensity, karena memang dia demennya high intensity. Tapi dari situ saya perhatiin cara geraknya bagaimana, nafasnya bagaimana, koordinasinya bagaimana, suka error atau tidak, mudah mengingat nggak setelah gerakan ini next itu apa. Nah, kalau sudah banyak istilahnya itu red flag-nya, saya arahin dia, saya beritahu ke dia bahwa if I push you,
yang bakal terjadi adalah 1, 2, 3, 4. Sedikit fear-based motivation, tapi it's for her own good. Jadi yes, yang saya lakukan observasi dulu dengan warm up set. Ya. Habis itu baru saya jelasin untuk set kedua, ketiga, keempat. Dan akhirnya setelah dia bisa melihat bahwa kalau saya terusin saya bisa injured, dia bersedia untuk tone down. Seperti itu. Wah, menarik banget sih coach. Berarti seorang coach itu harus punya skill kayak gitu ya. Penting juga ya skill itu ya untuk melihat hal-hal itu gitu. Apalagi kalau bentuknya group setting gitu. Kan kalau group setting itu susah untuk diperhatikan hal kayak gitu. Jadi emang coach-coachnya harus jeli bagaimana saat warm up shotnya klien para member-membernya kalau group setting bergerak, berkoordinasi, bernafas. Jadi kalau ada yang perlu di dial down masing-masing member ya emang coachnya harus jeli gitu, harus bisa paham gitu ya. 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 Yes, Coach Sam. Ini menarik karena kebetulan saya adalah seorang neurotype. Saya emang tiga, ada neurotype 3, tapi saya juga ada 1A. Jadi saya bisa bicara dari standpoint pribadi sama beberapa klien yang memang saya ajar itu memang tipikal neurotype-nya 3. Jadi mungkin pendengar ini bisa apa ya kita sebutnya? Kita kasih tahu dulu briefing. Jadi itu ada yang namanya neurotype. Jadi ada tipikal orang yang memang dia itu cocok untuk diberikan intensitas tinggi dan cocok untuk diberikan latihan-latihan yang quote intensitas tinggi itu nggak cuma dari kardiovaskular, tapi intensitas tinggi juga berarti beban yang berat atau mendekati close to failure atau yang benar-benar kayak wah kelas dis gitu. Karena saya sejujurnya juga begitu. Nah, yang mungkin ini saya mencoba share pengalaman saya sendiri ya, Coach Vicky juga. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena saya adalah neurotype 3, jadi itu saya diantara Gaba itu adalah orang yang lebih observan dulu lah ketimbang main hantam. Ya udah yang penting hari itu gue hantam, besok gue mati gitu nggak. Kalau saya tuh lebih kayak kalau biasanya itu lebih ke observe dulu kayak oke, programnya segini. Nah yang saya lakukan adalah dengan cara pernah dengar namanya autoregulasi nggak? Yes. Autoregulasi. Yes. Jadi di program hari itu menyesuaikan kondisi kita di hari itu juga. Jadi bukan kita yang menyelesaikan program, tapi kondisi kita hari itu yang menyelesaikan program. Jadi let's say yang saya lakukan, oke, saya punya klien, dia itu pengusaha, dia punya salah satu coffee shop lumayan besar, yang merah kalau tahu kan ada yang oke sebut aja Starbucks. Nah ini dia namanya Indonesia yang namanya merah. Nah dia tuh suami istri. Nah suaminya ini sangat-sangat type A banget sekali. Benar-benar harus bebannya berat, tipikal powerlifter. Jadi tapi karena dia sibuk, jam tidur kadang bagus kadang enggak, makan ya namanya juga ya pengusaha lah kan, kita tahu gimana kan semuanya nggak pernah presisi lah makannya harus gimana gini gitu. Nah yang dilakukan adalah dengan cara meregulasi di hari itu seperti apa. Saya udah bikinkan ya program, ya kan. Oke, coba di beban segini, RPI ataupun tingkat kesulitan dari 1 sampai 10, 7. Kalau dirasa 90% dari beban hari itu, misalkan dia mau main dipping 100 kilo, berarti dia last warm up-nya dia adalah 90% dari 100 kilo. Ya kan? Kalau pas dia coba warm up-nya itu 90% dari 100 kilo, dia rasa, wah RP-nya masih 5. You can up-regulate beban 100%-nya, jadi 105. Jadi kita tetap kasih dia feeling, adrenalin rush untuk going hard gitu. Tapi kita akan rem ketika ada hari di mana mereka itu lagi dia itu kurang tidur, kurang makan, dan waktu 90% dari beban hari itu dia ngerasa, gila Sam, gue 90% beban maksimal aja, RP udah 8. Ini sih gue nggak mungkin main beban di 100%. Ya udah, yang dilakukan udah main di beban 90%-nya. Atau diturunin sedikit ke 85 atau 80% dari beban yang harus dimainkan di hari itu. Nah, itu yang juga saya lakukan gitu kan. Kalau Coach Vicky atau Coach Dibia tahu, atau teman-teman pernah tahu, saya kadang latihan jam berapa. Kadang latihan jam berapa kan. Kadang Salut sih tapi sama lu Sam. gitu kayak Gila. pas lagi latihan, wah kayaknya bisa nih. Dan kalau dilihat, saya tuh nggak pernah crashing more than RPI 8. Tapi still bebannya berat.
Tapi saya sendiri yang tahu takarannya, oke, pas warm up 90%, kayak, wah, oke, RP 6, oke, naikin sedikit jadi RP 7 atau 7,5, bebannya tetap berat. Itu Hmm. kalau saya yang biasa lakukan, dan ke klien saya. Begitu, Coach. Jadi Ya. mereka tetap ada rasa kayak, wah, gue udah achieve something gitu. Jadi mereka tetap ngerasa, I crush this workout, kayak gitu. Saya juga ada masukan sih. Mungkin tadi kalau dari Sam kan lebih ke untuk PT ya, or one-on-one experience-nya ya, atau dari diri sendiri ya. Oh ya, sebelum nyambung ke situ, kayaknya gue ngerti sih Sam. Kayak tadi kan lu sempat bilang lu type 3 dan ada satunya juga ya. Ada satunya juga ya. Kayaknya kalau yang satunya itu kemarin gara-gara gue ungkit dikit aja nih kayak, oh lu pakai strap. Wah, langsung lepas strap deadlift-nya. Gampang ketemu. Gampang Kemarin, ketemu di situ. ya. Ya, nah mungkin mungkin kalau dari saya sih lebih ke ini ya, experience-nya dari kayak group setting kayak kayak Coach Dibia juga sempat mention tadi kayak memang kayak di group setting tuh lebih difficult gitu ya, karena kita bakal ketemu dengan berbagai macam individu dengan spektrum level yang berbeda-beda dan juga keadaannya juga berbeda-beda juga gitu. Terutama mungkin ini di kelas ya, kebetulan di level juga. Sebetulnya sih saya ngaplikasiin ini di semua kelas, tapi biasanya terutama di kelas yang sifatnya lebih ke cardio based, lebih banyak ke kardionya di level. Nah, pasti bakal ada beberapa hal yang saya tanyain. Nah, yang pertama itu pasti dari tidur mereka. Kayak gimana nih tidurnya? Apakah ada misalnya yang di bawah 6 jam gitu? Nah, saya biasanya mungkin melakukan semacam autoregulasi seperti Sam, dan biasanya buat orang-orang yang kayak, oh oke nih hari ini, saya akan bilang kayak, oke kalau misalnya yang hari ini ngerasa bagus, oke, let's crush this. Tapi buat ke beberapa orang yang kayak, aduh tidurnya lagi kurang atau apa, itu saya pasti bakal lebih bilang ke mereka kayak, oke, intinya sampai 45 menit ke depan, jangan sampai capek banget sampai kayak udah masih ada sisa 10 menit atau 15 menit udah nggak bisa gerak sama sekali. Intinya sampai 40 menit ke depan disesuaikan aja. Dan biasanya juga meskipun saya tahu ya orang-orang ini mereka udah capable melakukan gerakan-gerakan yang lebih sulit tingkat gerakannya, kesulitannya, itu saya bakal kayak tetap kasih mereka kayak regressionnya. Sesimpel misalnya di gerakan di level kita ada sering kasih mat ball slam, mungkin dari yang posisinya udah lebih sulit, dari yang lebih ini lateral stance dan lain-lain, itu mungkin saya bisa kasih mat ball-nya yang dari posisi tall kneeling lah, atau misalnya yang lebih simple lah. At least sampai 45 menit ke depan, mereka masih bisa ngelakuin latihannya lah, daripada nggak sama sekali. Gitu sih kalau dari saya. Ya, ya, ya. Saya pengen nanya dong ke Coach Vicky. Oh, silahkan. Nih, jadi kan tadi Coach Bams ngomongin tentang apa hubungan antara tidur yang kurang dan Coach Vicky juga ngomongin tentang tidur yang kurang dengan hubungannya dengan cedera gitu. Ada potensi cedera gitu. Sebenarnya seberapa besar sih potensi cedera itu? Apakah itu hanya dari satu malam tidur saja atau itu akumulasi dari tidur juga gitu? Karena saya sedikit pengen cerita di pengalaman pribadi saya, jadi ini mungkin anekdotal, tapi dan juga mungkin beberapa atlet gitu. Saya pernah tanding dengan kondisi tidak tidur seharian gitu, semalaman. Dan tapi anehnya Taruh nih. performa saya sangat baik saat itu karena saya menyiapkan mental saya untuk oke, udah this is how it's gonna be. I will try to perform, just relax and try to perform my best, and actually performance-nya bagus. Jadi gimana hal-hal kayak gitu berhubungan dan juga potensi resiko yang ada juga begitu. Ini Coach Vicky, ntar Ya, saya juga mau cerita deh. Coach Dibia dulu. dulu. kalau yang saya tahu Coach Dibia, based on what I've read, itu memang secara habitual kalau tidur kita itu di bawah 6 jam, resiko cedera kita itu semakin meningkat. Karena selama kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, itu kan level kortisol kita naik. Muscle breakdown kita semakin tinggi. Inflamasi juga semakin tinggi. Ya kan? Tubuh kita belum di-repair dengan baik, tapi sudah kita genjot lagi. So basically we are just accumulating more and more stress. Ya kan? Dan lama-kelamaan itu bisa meningkatkan resiko cedera. Nah,
Kalau kita bicara dalam konteksnya kompetisi, yang one night before competition, itu memang banyak banget atlet yang sulit tidur. Yes. Bisa karena adanya excitement, bisa karena adanya anxiety, nervousness, dan itu memang men-trigger otak yang akhirnya menjadi hyper arousal, ya, yang membuat tubuh akhirnya tidak bisa relax dan sulit tertidur. And this happens. Dan sudah ada studinya juga yang menyebutkan bahwa banyak sekali atlet yang memang tidak bisa tidur sebelum kompetisi. Ya. Tapi tidak berdampak signifikan pada performance because it's just one night. Ya. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai gaya hidup, then yes, it plays a big difference. Karena ujung-ujungnya kalau kita bicara sports yang memerlukan speed kita menurun. Reaction times kita menurun. Hand-eye coordination menurun. Ya kan? Terus kalau di basket, terus accuracy-nya menurun. Itu semua akan mengalami penurunan yang drastis. So it's not a good sign for you as an athlete untuk memiliki lifestyle yang tidak cukup tidur. Coach, ini saya mau cerita sedikit sih. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi apakah badan saya waktu itu saat itu sudah beradaptasi? Jadi saya tuh ngerasa peak performance yang pernah saya alami, peak performance yang pernah saya dapat dari segi fitness level gitu, dari segi strength dan segala macam itu pas tahun 2013 sampai tahun 2017. Sebenarnya waktu masih banyak nganggur, ngajar kalian cuma berapa, tapi latihannya gila-gilaan. Kayak dulu latihan sehari tuh bisa 3 jam, 4 jam, ya kan. Terus sejujurnya, jadi kalau dari segi program latihan oke, dari segi makan oke, the only problem yang saya alami adalah dulu itu tidur. Kenapa saya bisa bilang tidur? Ya, itu saya bilang tadi, ngajar ya paling cuma masih santai-santai lah online. Saya juga punya online klien juga kan dulu. Dan ngajar di tempatnya dekat gitu. Dan the only thing yang saya notice adalah tidur saya tuh berantakan. Fakta dalam arti gini, latihan 3 jam, makan bagus, tapi saya selalu tidur jam 2, jam 3 pagi. Ngapain? Jadi itu setelah... ngapain ya? Bentar. Ya namanya anak muda gitu kan. Jam. Jadi ya ada bandel-bandelnya dikit, ada ya nonton apa? series. Nonton series gitu kan, nonton series sampai jam 2, jam 3 pagi. Terus besoknya tuh bangun kira-kira jam 9. Okay. Total tidur tuh 6-7 jam gitu. Oke. Nah, tapi memang ada cedera-cederanya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah badan kita tuh bisa adapt? Kan karena ini kan timbul gitu loh, kayak ada yang anti-fragile whatsoever it is. Apakah badan kita tuh bisa adapt? Nanti kita bahas kan. Cuma ini saya mau cerita dari pengalaman saya. Apakah kita bisa adapt sampai di poin dimana tidur yang segitunya strength dan performance juga bisa tetap naik gitu, atau gimana Coach? Oke, base yang dari informasi yang saya pernah baca, sedikit sekali orang yang bisa thrive, bisa excel dalam performa dengan tidur rutin di bawah 6 jam. Sedikit sekali prosentasenya. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada orang yang suka klaim bahwa tidur 4 jam I can still perform, 5 jam I can still perform, yang perlu kita cross check badannya mengakumulasi cedera atau tidak. Oh ya, betul. Karena kalau mengakumulasi cedera berarti kan itu bukan optimal performance. Ya kan? Optimal performance kan you get stronger tanpa mengakumulasi cedera jangka panjang. Betul. Ya kan? So yeah, actually that serves the answer, Coach Sam. Jadi sedikit sekali orang yang bisa benar-benar thrive di durasi tidur di bawah 6 jam.
Kalau memang ada dan memang performance-nya bagus dan tidak ada cedera, everything else is good ya. Kondisi fisik bagus, terus kondisi mood bagus, fokus bagus, everything is good, good for that person. Tetapi kembali lagi tidak semua orang bisa seperti itu. Betul, 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 betul. Ya kan? Jadi kalau kalau misalnya ada seorang coach ya yang selalu let's say membanggakan bahwa tidur itu nggak usah lama-lama, ya kan 4 jam 5 jam cukup. Ngapain sih tidur lama-lama? Ya kan? Tidur tidur itu kan artinya kita tidak produktif, Panas. Heeh. ya kan? Well, as a coach kita harus memahami adanya prinsip individualisasi. Tidak semua klien itu punya respon yang sama terhadap tidur. Diet aja dibuat beda, program latihan aja dibuat beda, profil tidur juga berbeda. Ketiga ini punya faktor individualisasi dan tidak bisa disamaratakan. Seperti Menarik. itu. Ya, ya. Jadi kan ya itu dia. Jadi konsep individualisasi memang penting. Cuman kadang ada aja orang gitu kan yang membenarkan anekdotal mereka atau membenarkan experience mereka itu kalau gue aja bisa begini, masa lu nggak bisa sih? Gitu. Pasti akan ada orang dari 1.000 juta orang di dunia atau berapa juta orang di dunia, puluhan ribu orang di dunia, pasti akan ada orang yang kayak gue gitu. Pasti ada deh orang kayak gitu. Dan itu menimbulkan suatu konsep yang namanya anti-fragile. Bener kan? Iya kan? Nah, bener. karena sejujurnya mungkin kenapa dulu saya bisa gitu juga karena mungkin stresor saya ke badan belum banyak, Coach. Nah, betul. Itu yang saya notice. Stresor saya ke badan itu belum banyak. Ya ecek-ecek lah, kayak ya stresor paling besar itu terutama juga masih dalam latihan gitu kan. Terus kayak kayak ada PID dikit gitu. Jujur kan, ada PID dikit gitu kan. Terus jadinya badannya kayak wah kayaknya rasanya on the top of the world gitu kan. Tapi semakin stresor makin banyak, semakin kayak kerjanya makin banyak dan semuanya makin falling pieces lah, kayak wah ini responsibility udah mulai banyak, udah nggak bisa lagi deh kayak gitu kan. Jadi ya susah gitu. Coach Sam, banyak dari kita yang mengira bahwa kita itu punya energi yang tidak terbataskan Betul. setiap harinya. Padahal kita itu jumlah energi per harinya itu ada batasnya. And we need to manage that energy very well. Ya kan? And seperti yang Coach Sam tadi bilang, waktu masih muda, ya paling stresnya hanya dari latihan. Belum ada tanggung jawab yang lain. Iya, benar. Saya pun juga dulu waktu di usia-usia di bawah early 20s, ya saya juga tidurnya paling jam 2, jam 3. Nggak pernah saya tidur jam 10, jam 11 tuh nggak pernah. But with age, more responsibilities, ya kita juga melihat bahwa oke, stresor hari ini sudah banyak, it is time to recharge. Sama kayak handphone deh Coach, paling gampang pakai analogi handphone. Kalau aplikasi yang dipakai cuma 1-2, baterainya nggak kesedot banyak. Benar. Tapi kalau banyak aplikasi yang terbuka, itu kan baterainya pasti lebih boros. Benar. Oke, seru kan ngebahas kayak gini. Jadi kita tahu tuh Coach. Jadi apa saja yang akan timbul ketika dari segi manajemen recovery-nya tuh nggak optimal. Yang pertama kan cedera gitu kan. Ada lagi nggak Coach kayak misalkan apa yang timbul ketika manajemen recovery ataupun tidurnya nggak bagus gitu? Yang kurang optimal. Yang saya pelajari, Coach Sam, kita semua itu kan punya kapasitas ya dalam berlatih, menerima stresor. Setiap orang itu punya kapasitas. Dan kapasitas ini bisa bertumbuh, bahkan bisa berkurang. Tergantung manajemen recovery-nya. Yes, setuju saya. Semakin bagus kita melakukan recovery, itu kapasitas tubuh kita itu semakin tinggi. Kita lebih banyak bisa menampung stresor. Dalam konteks latihan kita lebih banyak bisa menerima volume tanpa perlu takut, oh volume segini bakal cedera nggak? Ya, karena memang kita sudah membangun baseline kapasitas kita, ya kan? Tetapi kalau tanpa recovery, sooner or later, ya, yang kita akan rasakan kita latihan dikit, kok udah nggak kuat ya?
Kok Ya, sakit ya? Mau latihan berat nggak berani karena ingat waktu itu latihan berat sakit, cedera. betul. Itu kan bisa menjadi sebuah conditioning juga ke otak bahwa kalau kalau tidak melakukan recovery cukup, nggak bisa latihan berat. Benar. Itu Coach Vicky sepertinya menyentil saya dulu. Saya Karena pun saya pun di ini, tahun wah, 2017, Coach Sam, ini sedikit curhat ya. ya, Di tahun 2017 itu kan baru-barunya saya buka Fit Lab. Dan itu ya. juga baru-barunya saya punya anak. Anak saya waktu itu masih kolik, jadi malam itu nggak bisa tidur. Itu sudah sebuah stresor buat saya sama istri, ya kan? Yang kedua punya gym baru, memastikan bisnisnya supaya bisa ya hijau lah, ya jangan merah, hijau. Terus waktu itu mindset saya masih kolot dengan personal trainer itu harus memiliki bentuk fisik tertentu, ya kan? Nah akhirnya saya latihannya berat dan makannya benar-benar saya jaga ketat, ya kan? Dan ini hanya mengakumulasi stresor di tubuh. Selama 1 tahun saya insomnia gara-gara itu. Stresor yang Rambut rontok nggak? gimana? Rambut rontok nggak? Rambut puji syukur tidak rontok, tambah lebat di sini. Tetapi yang saya ingat sekali, Coach, karena ini sebuah titik balik buat saya. Di akhir tahun 2017 di hotel di Bandung, Hotel Trans waktu itu, ada family friend lagi menikah dan saya datang ke sana bersama keluarga. Dan sebelum resepsi, saya memutuskan untuk latihan bentar lah di gym. Gymnya bagus, alat-alatnya cukup komplit ya. Saya coba latihan shoulder press, ya kan? Saya masih ingat waktu itu pakai 10 kilo, warm up 10 kilo. Sekali dorong, sininya langsung bunyi. Bunyi, rasa nggak enak, ya. Habis itu saya pakai untuk mendorong, mau push up aja nggak bisa. Oke. Jadi selama 1 tahun saya tidak mendapatkan tidur yang cukup. Saya insomnia, hanya bisa tidur 4 jam. Dari jam 2 pagi, bangun itu suka nggak suka jam 6. Kenapa? Karena harus genjot mencangkul. 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 Dan di bulan Desember setelah saya cedera, terus mindset saya sudah larinya ke hal-hal yang negatif. Masa trainer nggak bisa push up sih? Itu juga yang akhirnya membuat pola tidur saya semakin parah. Karena apa? Pola pikir yang negatif itu kan juga bisa men-trigger tubuh yang tidak rileks. Dan tubuh yang tidak rileks itu membuat kita sulit tidur. Tidak bisa tidur, tidak bisa recovery. Ujung-ujungnya saya larinya kemana? Ke makan. Sebagai coping mechanism yang bisa membuat saya feel good. Itu Oreo setiap hari, itu bisa 1 pak saya habisin. Coach, bentar. Sekarang saya makan sele ole, itu tanya Babam. Saya stop sele ole buat memenuhi kebutuhan kalori. Terus lanjut. Jadi ya itu saya larinya ke makanan. Sebagai coping mechanism karena cedera tidak mau mendengar tubuh selama 1 tahun, hajar terus, ya kan? Go hard, go home, ya go hard or go home, no excuses, ya. Terus tidurnya juga hanya 4 jam, makannya benar-benar dibatesin, ya benar-benar dikurangin lah. Ya, jadi waktu itu memang saya tidak mengelola semuanya dengan baik. Ya, latihannya yang penting keras, makannya sedikit, recovery-nya tidak terkontrol. Saya tidak bilang jangan latihan keras. Please by all means kalau memang sudah saatnya to push hard, silahkan push hard karena kita memang perlu stimulus yang lebih. Betul. Tetapi jangan lupa juga untuk recover. Seperti itu.
Nah, kan sebetulnya di situ fungsi coach ya. Jadi tadi yang coach Bam bilang stress planner itu setuju banget karena itu istilah yang tepat. Kita memplanning kapan kita push dan kita planning kapan ini klien harus ditarik. Yuk, injek rem sebentar. It's a long game. Ya, nggak usah buru-buru hari ini harus hajar semua. Kalau kondisinya memang sedang tidak fit, ya oke, go easy. Ya kan? Seperti itu. And that's what I do to myself sekarang. Ya, puji Tuhan tidak pernah cedera, ya. Puji Tuhan angkatannya bagus. Puji Tuhan I'm happy with overall performance dan ya bisa menikmati hidup nggak seperti 2017. Mantap. Coach Dibia mau tanggapan? Iya, saya pengen nanya sih. Kan kita ngomongin tentang tidur dengan Coach Vicky, sleep coach. Eh, saya pengen nanya satu hal tentang tidur itu, tentang apakah napping itu bisa menjadi solusi gitu. Karena napping, jadi kayak mungkin tidur siang sedikit gitu. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi, jadi ini mungkin anekdotal juga. Kadang kalau saya ngerasa kayak ternyata bangun pagi kurang enak dan selama pagi sampai siang rasanya nggak enak, saya tidur aja gitu. Terus jadinya lebih enak gitu. Tapi saya sendiri juga nggak tahu kenapa dan juga bagaimana seberapa banyak napping itu mempengaruhi dan berapa lama napping itu baiknya diberikan. Misalnya sejam, 15 menit, 20 menit, saya kurang tahu kayak gitu-gitu. Jadi eh, apa sih apakah napping itu bisa menjadi solusi? Apakah itu juga mungkin bisa kalau terlalu banyak napping jadinya malah kebiasaan atau gimana? Gitu. Oke. Kalau kita bicara napping, Coach Dibia, sebetulnya ini based on the studies that I have read, napping bisa menjadi sebuah solusi untuk sleep recovery selama napping ini tidak mengganggu tidur kita di malam hari. Selama ini tidak mengganggu nappingnya dan memang kita punya jadwal dialokasikan untuk napping, by all means take it. Tetapi kalau napping ini justru mengganggu jam tidur malam, opsinya cuma dua, durasi nappingnya dikurangin atau nappingnya itu sendiri dieliminasi. It is not a deal breaker kalau kita nggak nap. Tapi it becomes a deal breaker kalau kita nggak tidur di malam hari. Setuju. Ya. Kalau kita bicara untuk durasi nap itu tergantung waktu nappingnya jam berapa. Kalau based on the papers that I've read, kalau napping antara jam 1 sampai jam 3, itu bisa range-nya 20 menit, 30 menit power nap, hingga 90 menit which is full cycle nap. Itu kalau jam 1 sampai jam 3. Tetapi nggak menutup kemungkinan bagi teman-teman kita yang pulang dari kantor jam 5 atau setengah 6, ya, itu suka merasa capek dan ingin sebentar memiliki semacam shut eye moment lah, ya. Dan yang suka terjadi adalah kapan suka kebablasan. Nah, kalau sudah sore itu disarankan 10-15 menit short nap itu masih oke. Karena kalau di sore napnya itu kelamaan, itu ibarat kita mau makan malam tapi snackingnya kebanyakan. Jadi begitu sudah jam makan malam ditanya, kamu kok nggak makan? Ya tadi snacknya kebanyakan, nggak lapar. And we know kalau snack itu kan biasa makanan-makanan yang bisa jadi highly processed, ya, rendah di zat gizi, bisa meningkatkan craving, ya kan, tidak memuaskan rasa kenyang, ya kan, yang bisa membuat akhirnya jam makan kita mundur. Same thing happens with sleep. Kalau kita nappingnya kelamaan, bisa jadi menjelang jam tidur malam kita belum cukup capek untuk bisa tidur. Dan yang terjadi apa? Kita nggak akan tidur. Seperti itu. Menarik. Sebenarnya saya mau apa ya? Saya relate banget sama ceritanya Coach Vicky yang barusan yang sebelum ngebahas soal napping sih. Yang
tahun 2017. Itu saya tahun 2020, 2021. Kenapa, Pas Coach? pandemi ya? Pandemi. Pas pandemi. Bukan cuma pas pandemi, emang lagi badan belum bisa adapt. Jadi gimana ya? Stimulusnya kebanyakan, recovery-nya nggak ngejar. Ya. Stimulusnya kebanyakan. Nah, kalau yang saya lihat, yang lacking dari diri saya, mungkin teman-teman sendiri pendengar pernah merasakan adalah saya itu dari segi nutrisinya kurang. Ini yang saya lihat ya, nutrisinya kurang dalam arti meal timing kan. Karena kita coba deh, siapapun orang sibuk di luar sana pasti sampai bisa lupa makan. Bener nggak? Ya, oke. Kalau misalkan ada lupa makan tuh dalam arti kayak, aduh nggak nafsu. Ada orang yang memang sibuk jadi pengennya ngemil, ada orang yang emang sibuk tuh pengennya jadi kayak, aduh lupa makan, nggak nafsu makan. Nah itu yang terjadi saya tahun 2020 2021. Nah itu bukan peak performance lagi. Apa palung tuh kayak palung yang di Filipina tuh bener-bener performance saya tuh bukan skyrocket kayak Niagara Falls, bener-bener turun abis-abisan. Seumur hidup Skydive ya. skydive, seumur hidup saya pull up pakai resistant band, Babam saksinya. Betul banget, betul. Gue pakai resistant band terus kayak ngerasa kok kayaknya ini nggak bisa olahraga. Kayak pernah tuh dalam satu periode saya 3 minggu 4 minggu nggak latihan kali. Gara-gara bener-bener badannya udah burn out, udah capek banget gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai coach itu kan kita jadi tahu gitu. Kita bisa evaluasi gitu. Oh, ternyata kurangnya dimakan. Oh, ternyata kurangnya di tidur. Oh, ternyata terlalu banyak nih apa yang harus dilakukan. Nah, saya setuju tuh coach. Dari makannya dibenerin, maksud dibenerin dalam arti bukan harus yang super clean or gimana, tapi kita ngerti lah kebutuhan harian kita tuh dalam hal itu berapa. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata saya butuh sampai 4.000 kalori dalam sehari. Sekarang kayak saya naik nih 4.200 seberapa, karena saya ngerasa, wah kok makin lama makin lapar terus gitu, karena aktivitasnya banyak. Babam tuh jadi saksinya, kenapa saya nyetok sele ole di belakang itu. Kadang aku bingung mau makan apa Kadang-kadang lagi. suka saya ambil juga, Coach. Ya, biskuit itu saya lahap aja udah saya makan gitu. Cuman apa ya? Karena kita tuh nggak sadar sampai di satu titik kita tuh bener-bener burn out ya kan. Baik lagi kita ngomongin pasti ini semua kan burn out. Tapi ada some point kalau misalkan kita ngerti apa aja toolsnya itu akan bisa bikin badan kita adapt. Dulu nih saya dengan workload saya sebenarnya sama dulu tuh lebih besar sekarang kalau dibilang. Tapi badan saya bisa lebih adapt sekarang dan bisa recover sekarang dan masih bisa latihan sekarang. Dan juga kayak ada mindset di otak saya tuh yang jadi kita tuh harus kena tembok dulu gitu loh, coach. Ya enggak? Kita tuh harus kesandung batu dulu gitu loh. Kayak anak kecil, ya, papa pengen belajar lari, jatuh-jatuh dulu biar nanti belajar, oh larinya nggak yang benernya kayak gini gitu kan. Nah, itu sama kayak kita kan bener-bener kesandung dulu. Kalau kita sebagai kan kesandung dulu, belajar oh salahnya tuh di sini. Udah saya perbaiki deh gitu. Itu ya kalau yang saya tangkap ya. Kalau dari diri saya sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman udah bisa belajar, baca dan kalian bisa mengira, ya sebelum terjadi lebih baik. Bener nggak, Coach? Jadi kalau dari pengalaman Coach Sam yang bisa saya tangkap dan yang menggabungkan dengan pengalaman saya, pada saat kita sedang merespon terhadap stres, kalau saya larinya ke makan lebih banyak, kalau ke Coach Sam mungkin malah tidak makan. Nggak makan, saya nggak bisa makan babam tuh. Jadi dan ini saya pernah baca juga, saya lupa di mana, tapi kalau dalam konteks makanan itu respon terhadap stres itu bisa aja stress eating atau stress fasting. Oh, saya stress fasting berarti. Saya stress eating. Wah, ini bagus nih. Ini buat yang dengar kan pasti kan. Tapi kan pasti ada aja orang gitu, Coach kayak. Tapi saya kalau stres nggak mau makan gitu. Ada kan? Ada. Saya juga punya beberapa kali yang kayak gitu. Bener. Saya juga yang termasuk kayak gitu sih kayaknya, stress fasting berarti. Karena jatuhnya dulu saya tuh kerja bisa 10-12 jam, tapi makan jam 8 malam tuh baru 1.200-1.500 kalori. Waduh, berat badan pernah benar-benar tumbang dah.
Kenapa Dengan Coach? badan segede itu, dengan badan segede itu Makanya, makannya cuma segitu. makanya, makanya tuh saya notice, wah tidurnya udah bener nih, ini udah bener, wah makannya hancur lebur dah. Tapi kalau saya tipikal orang yang ini sih Coach, saya evaluasi, tahu oh saya salahnya di sini, udah. Saya jadinya sedikit OCD ya, kayak saya tuh oke pagi jam segini harus udah sarapan, nggak apa-apa yang penting masuk daripada nggak masuk sama sekali. Kalau misalkan nggak masuk, jebol udah mati, baru jam 12 lewat dikit pasti badannya udah kayak gitu, shutdown Ya, ya, gitu ya. sih. Kalau menurut saya sih ya Coach Sam ya, selama hal itu bisa kita ukur, jadi let's say kalau dalam Benar, ukur. dunia latihan, dalam asupan gizi dan dalam tidur, itu kan memang ada yang suka ngukur, ada yang tidak suka ngukur, ya kan? Itu Betul, strategi bebas deh, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya. betul. Silahkan pakai strategi mana yang cocok dengan Anda. Nah, cuma yang saya lihat adalah selama suatu hal itu bisa diukur, ya kan? Hal itu bisa diatur. Betul sekali. Ini jadi ini nih Bam, highlight. Ulang lagi Coach. Selama satu hal itu bisa diukur, Hmm, hal itu bisa diatur. Jadi kalau benar, kita nggak aware kan, kita ini di mana, betul. ya kan? Itu sebabnya kalau dulu saya pribadi tidak suka mengukur tidur karena waktu itu sempat men-trigger anxiety di saya. Tapi belakangan ini saya sedang mengikuti YouTube channelnya ada seorang ilmuwan namanya Rob. Saya sering posting mengenai channelnya dia. Dan baru-baru ini dia bikin video mengenai algoritma Apple Watch yang Oh iya, di post di story ya, ya, ya. yang sekarang sudah mulai bagus untuk mengukur sleep stages. Dan sekarang saya juga sudah memahami bahwa apa yang ditampilkan oleh gadget kita itu data, jangan ditelan mentah-mentah, tetapi ini sekarang algoritmanya sudah semakin akurat. Yuk, mari kita ukur supaya kita bisa atur, ya kan? Kenapa ini sekarang saya mulai mengukur lagi? Karena ya bulan Maret depan kan kita punya masterclass ya, coach ya kan? Dan di sana kita akan bagi juga mengenai recovery, manajemen recovery. Dan selama ini kan kalau kita bicara konteksnya manajemen recovery itu kan cukup subjektif ya. How do you feel? Ya kan? Terus energi level bagaimana? Nah, sekarang ini saya sedang berusaha mempersiapkan strategi supaya kita bisa mengukur recovery secara angka. Nah, kalau kita sudah ketemu strateginya, kita sudah bisa mengukur recovery, kita bisa mengatur latihannya harus bagaimana. Jadi nanti ikut masterclass-nya, para pendengar. Iya, promosi kita. Coach, tadi sempat disebut soal algoritma. Berarti dari segi jam tangan gini tuh tingkat berarti room of error-nya semakin kecil dong. Apa Apanya? gimana? Error-nya semakin kecil dong. Maksudnya kayak kan akurasinya semakin besar. Apa gimana? Bisa semakin bagus. Jadi kalau kita bicara mengenai fitness wearable, itu kan ada beberapa variabel yang diukur ya. Misalnya dari heart rate, dari steps, terus dari sleep, terus dari GPS dan sebagainya. Nah, di beberapa wearables, itu ada yang heart rate-nya bagus, tapi variabel yang lain kurang bagus. I see, ya, ya, ya. Terus ada yang sleep tracking-nya bagus, variabel yang lain kurang bagus. Nah, Apple Watch selama ini itu kalau dari segi Bukan. heart rate tracking itu mendekati dengan chest strap polar dan itu Oh, merupakan gold standardnya. ya, ya. Jadi selama ini heart rate dari Apple Watch itu sangat bagus dan salah satu parameter dari recovery adalah heart rate variability. Dan itu diukur oleh Apple Watch dengan sangat bagus. Itu bisa menjadi salah satu tools mengukur recovery kita. Ya kan? Nah, tetapi kalau dari sleep, selama ini Apple tidak menunjukkan sleep stages-nya. Selama ini Apple hanya menunjukkan awake time sama sleep time, berapa lama. Jadi yang ditunjukkan lebih ke arah durasi. Tapi dengan updatean OS, Watch OS yang terbaru, ya mereka akhirnya memberikan fitur ini, di mana kita bisa ngecek apakah sleep stages kita
bagaimana sleep stages kita. Ya kan, dan kemarin berdasarkan hasil review dari YouTube channel The Quantified Scientist, semakin bagus, dan Apple Watch masuk di top 5, bahkan the first one. Oke. Seperti itu. Xiaomi urutan keberapa, Coach? Nanti saya kasih linknya, Coach Sam bisa lihat. Jadi untuk Apple Watch itu baru-baru ini Coach ya, berarti mereka ada fitur update untuk kayak mengetahui kayak stagesnya ya. Yes. Nah, ini juga lucu sih. Saya kebetulan pakai smartwatch saya ini kan mereknya Fossil ya. Itu saya pakai udah dari waktu saya ulang tahun tahun lalu, itu dikasih sama keluarga saya. Itu saya waktu kapan sebenarnya pakai jam. Saya masih ingat banget dulu pakai tuh karena awal-awal kerja di level itu problem saya satu, bangun pagi. Selalu takut banget sama ngajar pagi. Jadi akhirnya saya selalu pakai jam tangan. Sebenarnya itu buat alarm. Jadi kayak bener-bener kayak kesetrum gitu rasanya, kayak pasti otomatis bangun. Nah, cuman yang saya notice pas saya perhatiin kayak wah, keren banget nih. Ternyata sampai di situ tuh udah ada sleep stages-nya, dan untungnya pada waktu itu udah sempet podcast sama Coach Vicky, jadi udah ngerti nih kayak wah, dia bahkan ngedeteksi kayak light sleep-nya tuh kapan, terus deep sleep-nya tuh berapa lama, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, dan sampai ke REM sleep-nya juga gitu loh, ada di situ. Mungkin mereka deteksinya dari heart rate-nya apa Coach ya? Karena kan the only thing yang attach di situ kan heart rate-nya kayaknya. Yes, heart rate-nya dijadikan salah satu parameter perhitungannya. Dan selama ini yang menjadi top tier itu Fitbit selama ini. Tetapi dengan Apple mengeluarkan algoritma atau update baru ini, the game is change. Seperti itu. Ya iseng-iseng marilah kita coba nanti hasilnya bagaimana, kita eksperimentasi dulu. Jadi kerja yang benar ya kan, olahraga yang benar, manajemen stres yang benar biar bisa beli Apple Watch. Nah, itu kan. Ini adalah pesan dari podcast kita, ada hampir sejam nih kan. Ya, saya harap Apple Indonesia melihat ini dan menjadikan kita ambassador. Please. Ya, biar saya nggak pakai Mi Band lagi. Karena sejujurnya memang saya mikir kan, apa beli Apple Watch ya? Tapi banyak yang ngeluh emang kan baterainya boros kan. Betul, kalau semua fiturnya dinyalain. Oh, saya tahu Coach. Jawabannya apa? Beli Apple Watch-nya 2. Nah, kerja yang benar, stress recovery yang benar, olahraga yang teratur biar bisa macul terus. Betul. Mungkin itu Apple Watch-nya kalau aplikasinya dinyalain semua ya baterai boros karena dia stimulus atau stresnya kebanyakan ke situ. Jadi masuk. Harus dimatiin beberapa aplikasinya. Betul. Aduh. Oke. Mungkin ada yang belum kita bahas sampai sejauh ini, udah semua kayaknya ya. Mungkin sih ada satu topik mungkin tambahan sih. Mungkin bukan topik sih, ini kayak karena tadi Coach Sam sempat mention ya tentang yang akhirnya jadi tentang ketika orang lagi stres, ada yang jadi stress eating dan ada yang stress fasting kan. Nah, itu saya masih ingat waktu sama Coach Vicky kayak tahun lalu deh Coach, pas kita lagi di Asta ya, di level pada waktu itu. Saya tuh ingat kita lagi ngobrol apa sampai akhirnya tuh nyambung ke tentang melatonin sebetulnya. Nah, saya masih ingat waktu kapan Coach Vicky sempat bahas ke saya korelasi makanan bahkan. Jadi makanan kita pun, tapi spesifik ini kalau nggak salah waktu kapan protein. Jadi kayak protein, saya lupa protein yang spesifik atau waste-nya dari si protein yang diproses sama tubuh kita, itu yang jadi fuel-nya untuk melatonin, yang eventually akhirnya membantu kita bisa jadi mudah juga untuk tidur atau merasakan rasa capek lah. Ingat ya Coach itu ya? Ya, masih ingat banget sih. Jadi sedikit tambahan aja, kenapa makanan bergizi itu jadi sangat penting untuk strategi pemulihan juga. Karena selain menjadi bahan baku untuk remodeling the muscles, ya kan muscles kita kan banyak micro tears-nya ya, banyak yang sobek-sobek, banyak yang rusak. Ya perlulah bahan bakunya untuk nambalin. Kalau tidak makan mau dapat bahan baku dari mana? Ya kan? Betul. Nomor 2, hormon yang membuat kita akhirnya bisa ngantuk. Ini saya tidak bilang bisa tidur ya, bisa ngantuk. Itu adalah melatonin. Dan melatonin itu diproduksi oleh otak dan punya bahan dasar asam amino L-tryptophan.
Nah, asam amino L-tryptophan ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Nah, dari asam amino L-tryptophan ini sebelum menjadi melatonin itu ada proses-prosesnya. Nah, proses-prosesnya ini itu memerlukan bantuan vitamin dan mineral. Ya, itu sebabnya kita perlu makro yang cukup, mikro yang cukup juga. Itu sebabnya sayuran-sayuran itu menjadi sangat penting sekali. Buah itu menjadi sangat penting sekali. Jangan ditakutin malahan. Ya kan? Kan banyak tuh sekarang tidak boleh makan buah, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan ini. Ya. Just eat, tapi sesuai dengan kebutuhan Anda. Konsultasikan dengan ahli gizi. Ya kan? Gampang kok sebetulnya, jangan dibuat ribet lah. Ya, seperti itu. Jadi ya, melatonin ada bahan bakunya dan itu didapatkan dari makanan sehari-hari. Dan pada saat kita mendapatkan makanan yang cukup, tubuh kita juga akan lebih rileks. Karena kalau kita tidak mendapatkan makanan dan kita berusaha tidur dalam kondisi lapar, itu tubuh itu agak-agak stres, sedang scanning cari makan karena belum mendapatkan energi yang cukup. Akan lebih sulit untuk seseorang berupaya tidur dalam kondisi perut lapar. Seperti itu. Benar. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih kalau dari gua. Cukup semua ya. Oke, Bang, mungkin penutup. Oke. Sebagai penutup mungkin tadi sempat selama di podcast tadi Coach Vicky Coach Vicky atau Coach Sam tadi sempat bilang Coach Vicky itu sempat bilang harus mulai mengukur. Kenapa harus mulai mengukur? Ya lebih baik diukur supaya akhirnya bisa kita atur. Same thing dengan latihan, makanya kenapa kita harus punya program yang terstruktur gitu kan. Bukan artinya yang 100% kayak semuanya dikalkulate minggu depan pasti dapat apa semua ini. Nggak harus. Intinya kayak angka yang bakal jadi patokan untuk minggu depan gitu di training kita minggu depan itu bukan magical number lah yang tahu nongol gitu kan. Same thing juga dengan nutrisi, kayak kita tuh nggak bisa selalu relate on kayak tapi makan gue udah banyak, makan gue udah dikit gitu kan, mana datanya gitu lah. Nggak bisa juga data overfillings gitu, ada juga di podcast kita sebelumnya ya. Dan same thing juga dengan recovery management kita juga, salah satunya tidur. Tadi Coach Vicky udah bilang ayo kita berbondong-bondong beli Apple Watch. Jadi gitu Kerja ya. yang benar, macam yang benar. Nutrisi, tidur yang benar ya kan. Bisa Apple Watch beli 2 langsung tuh cadangan tuh. Beli 2 ya. Oke, thank you banget untuk Coach Dibia dan juga Coach Vicky untuk podcast yang sangat luar biasa untuk hari ini. Dan juga thank you untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk cek podcast kita juga yang sebelumnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau reach out ke Instagram Coach Vicky, nanti kita akan taruh juga di Spotify kita, dan juga kita bakal taruh di Instagram kita juga. Kita bakal mention Coach Vicky dan Coach Dibia. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk cek platform kita di YouTube dan juga di TikTok ya. Oke, itu saja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa semuanya. I see you guys in the next episode. Bye. Thank you semuanya.